Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru benar-benar sangat melelahkan. Bayangkan saja mereka disuruh berkumpul jam 6 pagi dan baru selesai jam setengah 7 malam. Permata merindukan kasurnya di rumah yang empuk, pasti menyenangkan bisa berbaring sembari menonton drakor favoritnya. Iya benar, karena sekarang Permata tinggal di asrama, jadi penggunaan handphone dibatasi. Ponsel mereka akan dikumpul pada jam 8 malam. Jika ada tugas, mereka harus menyelesaikannya pada siang hari dan harus tidur jam 10 malam. Karena tinggal di asrama, Permata jadi tidak leluasa untuk maraton drakornya, padahal ia yakin sekarang sudah banyak drakor yang rilis. Walaupun Furkan memang membatasi penggunaan ponsel, tapi Furkan tak pernah melarang Permata untuk melarangnya melakukan segala sesuatu yang ia sukai. Sial, dia terjebak di antara dua kondisi yang sangat sulit. Bukannya pulang, Permata malah berjalan ke arah salah satu gedung di kampus. Ia menaiki tangga. Suasana di dalam gedung sangatlah sepi dan gelap. Tak ada satu orang pun di sana kecuali Permata. Ia hanya mengandalkan senter dari ponselnya. Entah apa yang saat ini dipikirkan oleh Permata. Jika orang normal, mereka tak akan mengambil tindakan seceroboh Permata. Orang gila mana yang akan menaiki tangga malam-malam di kampus, bahkan suasananya begitu sangat mencekam. Namun Permata tak menghiraukannya sama sekali. Suasana hatinya sedang sangat kacau. Ia sampai di rooftop kampus. Permata membuka pintu dan ternyata tak dikunci. Ia bersyukur akan hal itu. Ketika pintu terbuka, hanya sunyi yang ia temui. Semakin berjalan ke arah depan, ia merasakan angin semakin kencang berhembus. Permata memeluk dirinya sendiri untuk mengurangi rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Ia duduk di tepi gedung menatap lampu-lampu dari kejauhan. Ya Allah, Permata capek. Ya Allah, bisakah hidup Permata seperti mereka? Ucapnya pada diri sendiri. Ia terisak mengingat semua rasa sakit yang ia pendam selama ini. Pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengakhiri kehidupannya. Dengan begitu ia tak akan merasakan sakit sama sekali. Tentu saja itu adalah pemikiran yang sangat konyol. Ia masalahnya di dunia selesai, tapi ia akan langsung masuk ke dalam neraka. Sebab orang yang melakukan bunuh diri, tempat terbaik untuknya hanyalah neraka. Ia tahu bahwa takdir yang ia jalani saat ini adalah takdir yang terbaik untuknya, dan Tuhan tak akan memberikan suatu ujian melebihi kemampuan hambanya. Ia berteriak sekencang-kencangnya dan menangis dengan sangat keras. Sakit, ia sangat kesakitan. Aku capek dengan semua ini, sangat lelah. Aku hanya ingin beristirahat sebentar saja. Terkadang aku iri dengan kehidupan anak-anak muda pada umumnya. Sebagian dari mereka bisa menentukan jodohnya sendiri, sementara aku harus dijodohkan dan sudah menyandang status sebagai seorang istri. Permata menyandarkan tubuhnya ke dinding. Di saat tak ada siapapun di sekelilingnya, maka di sanalah Permata tak bisa menyembunyikan segala lara yang ada. Aku berpikir, mengapa orang tuaku begitu tega menikahkanku, bahkan pada orang yang tak sama sekali ku kenal. Pertemuan pertama dengannya adalah hari pernikahanku. Emang ada orang yang baru bertemu langsung nikah? Permata tak akan meminta jawaban pada siapapun. Ia hanya ingin mengatakan apa yang ingin ia katakan. Karena ia tahu tak ada siapapun yang mengerti akan dirinya. Ia pernah melihat kata-kata di sosial media bahwa seseorang tak akan paham dengan keadaanmu sampai mereka mengalami apa yang kamu rasakan. Ia menghapus air matanya dan kembali mencoba untuk tersenyum.
Permata harus bisa mengendalikan pikirannya sendiri karena sebuah besi rusak karena karatnya dan begitupun manusia mereka bisa hancur karena pikirannya sendiri. Sesulit apapun keadaan yang ia jalani maka ia akan tetap mengontrol pikirannya dengan pemikiran yang positif. Ia harus bisa berdiri di kaki sendiri. Jam di ponselnya menunjukkan jam setengah malam. Rasanya baru sebentar ia menghabiskan waktu di sini tetapi waktu begitu cepat berlalu tanpa disadari. Ia sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Permata, ia harus kembali ke asrama sebelum jam 10 malam jika tidak maka ia akan terkena masalah. Ketika berjalan turun Permata sama sekali tak menyadari bahwa ada seseorang yang mendengar semua perkataannya di rooftop kampus. Jam 20.40 Wibia sudah sampai di asrama. Permata memasuki kamar dengan badan yang begitu lelah. Dari mana kamu? Permata baru pulang. Apa kamu menghabiskan waktu bersama teman-teman barumu? Tanya Kalista. Tidak, hanya ada aku, ingin me time aja sih karena lelah dengan acara penyambutan mahasiswa. Oh gitu, kami kirain kamu main sama teman-temanmu. Gimana rasanya ketemu sama teman sejurusanmu? Apakah mereka menyenangkan? Ya, mereka cukup ramah tapi kan kita nggak tahu seperti apa sifat mereka sebenarnya. Lagian kita tak bisa menilai karakter seseorang dengan sekali pertemuan kan? Iya sih, tapi saran dariku ya kalau kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang lebih baik kamu nggak usah berteman dengannya. Nanti salah pergaulan loh, Kalista menasehati. Ya baiklah, tentu saja, But aku bersyukur punya teman yang ramah dan juga pedulian kayak kalian, hehe. Oh ya ampun, itu sangat manis Permata, ternyata kamu juga bisa mengombal ya, haha, sahut Dianti. Haha, enggak juga kok, hanya mengatakan apa yang aku rasakan saat aku bersama kalian, tapi, Permata menggantung kalimatnya. Tapi apa? Tanya mereka penasaran. Aku bertemu dengan mantanku dulu, dia menghilang secara tiba-tiba. Aku mencarinya kemana-mana tapi tak membuahkan hasil sama sekali, lalu ia datang kembali dan yang paling menyebalkan dia juga kuliah di sini. WHAT. Wah, ternyata banyak kejutan di hari pertama masuk kampus ya. Kita bukan hanya bertemu dengan orang yang baru tapi juga bertemu dengan orang di masa lalu, Kamiya. Lalu apa kamu minta penjelasan kepadanya kenapa tiba-tiba menghilang? Kalau alasannya udah nggak sayang mending jauh-jauh deh, Kalista. Benar, ngapain juga harus kembali dekat dengan orang yang nyakitin kamu, Dianti? Permata menggeleng. Zaka punya alasan atas kepergiannya, bukannya tidak sayang lagi tapi karena dia sakit parah. Tidak. Dia sakit parah makanya dia pergi dan dia nggak mau aku tahu soal itu, jelas Permata. Mereka semua terdiam. Dianti mendekati Permata. Berarti dia masih sayang sama kamu, dan jika kamu emang masih punya rasa kepadanya kenapa nggak kalian perbaiki aja hubungan kalian? Andai saja semudah itu, bohong jika Permata tak memiliki perasaan lagi kepada Zaka. Jika ditanya maka ia akan menjawab kalau ia masih sangat peduli kepada Zaka meskipun sebenarnya ia kesal pada Zaka. Tapi keadaannya sekarang tidak mungkin. Jika ia memang ingin kembali dekat dengan Zaka maka ia harus bercerai dengan Furkan dan itulah tujuan awalnya Permata mau tinggal di asrama, agar ia jauh dari Furkan. Entahlah. Kadang aku tak mengerti, kita lihat saja bagaimana alurnya. Hari libur adalah hal yang paling ditunggu para pelajar tak terkecuali mahasiswa. Karena mereka selalu disibukkan dengan berbagai tugas dari dosen jadi mereka akan menggunakan waktu libur mereka dengan sangat baik. Teman-teman Permata sibuk dengan urusannya masing-masing, lebih tepatnya mereka sibuk dengan ponsel di tangan mereka. Jam 2 siang nanti ponsel mereka harus dikumpulkan dan baru bisa diambil besok pagi. Ada begitu banyak pesan masuk dari Furkan,
Bukannya membalas, Permata malah mengabaikan semua pesan dari suaminya. Bodoh amat, Furkan mau marah atau enggak dengannya. Itulah yang diinginkan Permata. Tak lama Kak Tina datang ke kamar mereka dan memanggil Permata untuk datang ke lobi asrama putri. Emang siapa yang cari aku, Kak? Permata meletakkan ponselnya di samping bantal. Kamu lihat saja sendiri, Permata. Temui aja dulu, Permata, mana tahu itu keluargamu kan, Dianti. Permata mengangguk dan mengikuti langkah Kak Tina, namun ketika sampai Permata merasa sangat muak, ia hendak kembali ke kamarnya, namun suara Furkan menghentikan langkah Permata. Saya pamit dulu, Gus, Permata, ucap Tina. Ia tahu mereka butuh ruang untuk berbicara, lagian siapa juga yang mau jadi nyamuk, bukan? Beginilah nasib para jomblo, emang sangat ngenes. Duh Tuhan, ngapain lo cari gue kesini, ketus Permata. Kamu bisa nggak ubah kata gue dan lo itu nggak baik. Bodoh amat, mengalah, ya saat ini tak ada yang bisa dilakukan oleh Furkan selain mengalah dari Permata. Semakin dilawan maka ia semakin menjadi. Ini Umi masakin buat kamu dan juga beberapa cemilan, juga kebutuhan pribadi kamu, tunjuk Furkan pada 2 kantong plastik besar di samping kursi tempat ia duduk. Mata Permata berbinar, wah emang tepat sekali Furkan mengantarkannya, baru juga ia akan keluar untuk berbelanja makanan ringan. Ia melihat kantong makanan yang diberikan Furkan, ada banyak sekali makanan ringan, seperti susu, biskuit, kerupuk dan roti. Kok banyak banget, nanti nggak habis loh, kan jadi mubazir. Permata, kamu itu sekarang tinggal di asrama, jadi itu artinya kamu harus berbagi dengan teman sekamarmu, makanya Umi membungkus makanan ini banyak. Iya juga, kan sekarang Permata tinggal di asrama, tidak mungkin ia akan memakan semua ini sendirian. Hidup di asrama memang seperti itu, segala hal harus dibagi, di sanalah letak kebersamaan dan rasa persaudaraan akan tumbuh ketika kita berbagi dengan sesama, baik itu makanan ataupun luka. Masalah yang paling berat sekalipun bisa dihadapi dengan kebersamaan, segalanya memang akan terasa berat jika dilakukan sendiri. Oleh karena itu manusia tak bisa hidup sendiri, pada hakikat mereka saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Uangmu masih ada? Tanya Furkan. Kalau lo mau ngasih, keperluan gue banyak, ya gue butuh 600 sih. Permata tak serius dengan ucapannya, ia hanya bercanda. Baru 1 minggu yang lalu Furkan memberinya uang saku 800.000, ia masih punya uang sekitar 500.000. Namun Furkan tak menganggapnya sebagai candaan, ia memberikan Permata jumlah uang yang ia sebutkan tadi. Permata terkejut saat Furkan menyerahkan uang padanya, ingin menolak, tapi kalau masalah uang mana bisa ditolak mah. Ambil ini, uang jajanmu untuk 2 minggu ke depan, jangan boros, ingat hemat adalah pangkal kaya. Tabung aja lebihnya untuk nanti bisa digunakan keadaan darurat. Permata mengambil uang yang diberikan Furkan kepadanya, ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Furkan dengan senyuman manisnya, padahal tadi mah kayak musuh bebuyutan saja. Bagaimana kuliahmu, apakah ada kendala? Tidak. Semuanya berjalan dengan baik, teman-teman baruku cukup ramah, tapi ya aku tak bisa menyimpulkan mereka benar-benar baik, kan baru kenal. Syukurlah kalau semuanya berjalan dengan baik, saya cukup khawatir kamu akan mengalami kesulitan. Saat nanti kamu mulai belajar jangan kaget, dosen akan memberikanmu banyak tugas. Belajar dari pengalaman Furkan dulu ketika ia masih kuliah. Ia masih sangat ingat bagaimana antusiasnya ia kuliah dan bertemu para dosen. Ia pikir kuliah cukup menyenangkan karena tidak banyak aturan seperti SD, SMP dan SMA. Nyatanya ia salah besar, bahkan ketika ia kuliah ia sangat merindukan masa putih abu-abunya. Furkan telah dididik dengan ajaran agama sejak kecil.
Saat tamat SD ia masuk telah mondok selama 6 tahun. Dari sekian banyak masa ia begitu merindukan masa putih abu-abunya. Ternyata benar kata orang bahwa masa yang paling menyenangkan dan paling berkesan adalah masa putih abu-abu. Kuliah itu berat ya? Tanya Permata sembari meminum susu coklat. Ya emang berat, namun di sana kita akan belajar banyak hal termasuk yang akan membentuk pola pikir kita sebagai manusia. Minggu depan kamu mau pulang? Hari Sabtu dan Minggu libur kan? Hari Jumat saya bisa jemput kamu setelah pulang dari kampus. Furkan berharap Permata akan mengiyakan permintaannya. Baru seminggu mereka tak bertemu dan ia begitu merindukan Permata, bahkan setiap malam ia selalu memandang foto Permata. Nyatanya benar bahwa jauh dari orang yang kita sayangi itu cukup berat. Ada sedikit rasa penyesalan dalam diri Furkan mengapa ia harus mengirim Permata ke asrama, namun ia juga tak boleh egois, ia juga paham bagaimana perasaan Permata dan ia harus mengerti itu. Biarlah dia menghabiskan waktu bermain bersama teman-temannya. Menjadi seorang istri memang tak mudah, ada begitu banyak tekanan. Mungkin di awal-awal memang menyenangkan dan di mabuk asmara, tetapi kamu akan diuji dengan sifat asli pasanganmu. Menikah tidak sesederhana yang orang lain pikirkan atau yang kita bayangkan. Banyak terjadi kasus di zaman sekarang, pacaran 5 tahun nikah hanya beberapa bulan, alasannya adalah karena kita baru tahu bahwa sifat asli pasangan kita itu terlihat setelah menikah, sedangkan masa pacaran itu yang dia perlihatkan hanya sisi baik dan bukan sisi buruknya. Belum lagi bagi seorang perempuan, ia dituntut banyak hal, harus bisa ini dan itu. Jika mereka melakukan sedikit kesalahan maka mereka akan menjadi bahan pembicaraan. Gimana ya? Lihat nanti aja deh. Sebenarnya Permata tak ingin pulang, ia tak mau menghabiskan waktu bersama Furkan. Ia sudah bisa tebak bagaimana akhirnya nanti. Suaminya ini sangat menyebalkan. Walau ada dalam dirinya rasa rindu bertemu dengan Umi dan Abi, meski anak mereka sangat menjengkelkan, namun orang tuanya begitu perhatian kepada Permata. Mereka tidak seperti mertua pada umumnya yang menuntut banyak hal kepada menantunya, malah sebaliknya mereka mengajarkan dan membimbing Permata secara perlahan layaknya putri mereka sendiri. Oke lah. Padahal Furkan begitu ingin Permata pulang, tetapi mendengar jawaban darinya Permata tetap ingin di asrama. Mungkin dia masih menikmati masa berkenalan dengan teman-teman barunya. Ada alasan lain mengapa Permata tak mau pulang minggu depan, ia ingin mencari tahu tentang Zaka. Sebenarnya sakit apa Zaka sehingga mengharuskan Zaka menjalani perawatan selama berbulan-bulan. Ia menghilang layaknya ditelan bumi, tak ditemukan jejaknya sama sekali. Hanya di akhir pekan Permata punya banyak waktu selain di hari kuliah. Jika di hari lain pasti ia akan sibuk dengan berbagai tugas. Zaka punya tempat tersendiri di hati Permata, meski ia tidak mau peduli, namun hatinya berkata lain. Baiklah, jika tak ada yang mau lo katakan lagi, gue harus balik ke kamar, ada banyak hal yang harus gue kerjakan. Bohong Permata. Sebelum Furkan menjawab ucapan Permata, ia sudah berdiri sembari membawa makanan yang diberikan oleh Furkan tadi. Ia sama sekali tak memperhatikan raut kecewa dari wajah Furkan. Tentu saja Furkan merasa sedikit kecewa. Rindu ini belum sepenuhnya terobati, sepertinya hanya Furkan yang merindukan Permata sementara istrinya sama sekali tak merindukan dirinya sama sekali. Ia tampak bahagia jauh dari Furkan. Terlebih lagi pesan dan panggilan Furkan juga tak dihiraukan oleh Permata sama sekali. Permata memperlakukannya layaknya orang asing. Meski begitu ia masih berusaha memaklumi sikap Permata. Sepanjang perjalanan menuju ke kamar, Permata masih memikirkan Zaka. Ia tak mungkin bertanya langsung kepada Zaka. Jika ia ingin mencari tahu tentang penyakit Zaka, maka ia harus mencari tahu dari teman terdekat Zaka.
Lalu pertanyaannya sekarang kepada siapa ia bisa bertanya mengenai hal itu? Hai kalian mau nggak? Tawar Permata kepada teman-temannya. Wah dapat kiriman ya, ucap Haira. Itu tadi siapa yang berkunjung Permata orang tuamu ya? Tanya Devi. Bukan itu abek sepupu, ini emang kiriman dari orang tua aku, dia cuman nganterin tadi, setelah itu ia pulang karena ada urusan lain, kilah Permata. Orang tuamu pasti sangat mengkhawatirkanmu Permata, lihatlah mereka memberimu banyak sekali kebutuhan, Dianti. Iya, jawab Permata singkat. Mereka berbincang hal random satu sama lain, saling bertukar cerita bagaimana kehidupan mereka sebelum masuk kuliah tengah indahnya masa putih abu-abu mereka. Satu hal yang membuat Permata sedikit terkejut adalah bahwa Haira seorang playgirls, tentu ia tak menyangka sama sekali wajah ayu dan polos seperti Haira rupanya seorang pemain pro. Aku sama sekali nggak ngangka loh Haira. Kamu nih ya diam-diam menghanyutkan, Permata. Ya mau gimana lagi kalau fokus ke satu cowok, maka kita yang terpuruk lagian kan gue nggak selingkuh, kalau gue putut sama pacar gue baru gue cari yang lain. Kalau kamu sendiri Permata, bagaimana kisah percintaanmu di SMA? Haira, ya seperti yang gue bilang ke kalian, gue kalau sayang sama orang nggak bisa buka hati untuk orang lain. Zaka adalah cowok yang tulus dan sangat perhatian, sayangnya ia tak memberitahukanku tentang keadaannya. Raut wajah Permata tampak murung. Mereka paham bagaimana sakitnya berada di posisi Permata, ketika orang yang kita cintai menghilang secara tiba-tiba, tentu saja itu menimbulkan luka. Permata menceritakan kepada mereka bagaimana tulusnya seorang Zaka. Tentu ia tidak menceritakan akhir dari masa putih abu-abunya. Ia masih belum siap akan hal itu. Furkan pulang dengan badan dan batin yang begitu lelah. Ia menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang, pikirannya berkecamuk. Ia merasa jarak dia dengan Permata semakin jauh dari sebelumnya. Ada begitu banyak ketakutan dalam diri Furkan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia juga tak mengerti akan apa yang ia rasakan. Biasanya dalam kondisi sulit sekalipun ia tak pernah secemas dan setakut ini. Tidak, ia tidak bisa seperti ini terus-menerus. Ia butuh pendapat seseorang untuk masalahnya. Seseorang yang bijaksana dan cukup berpengalaman dalam rumah tangga. Untuk beberapa saat ia berpikir siapa yang bisa ia hubungi, sampai ia terlintas satu nama. Benar dia, kenapa nggak dari tadi sih kepikirannya? Kira-kira kalau menghubungi dia sekarang diangkat nggak ya, ucap Furkan. Temannya itu cukup sibuk dengan berbagai kegiatan di pondoknya, kadang saking sibuknya ia tak membawa ponsel sama sekali. Namun meskipun begitu temannya akan menghubungi kembali ketika ia punya waktu. Bukan lantaran sombong, tapi memang dia punya jadwal cukup padat, apalagi kalau sedang belajar dan membaca kitab, maka ia sama sekali tak bisa diganggu. Ah udahlah, kalau emang nanti nggak diangkat nanti pasti dia hubungi lagi. Furkan mencari nama di kontak ponselnya dan menghubungi No yang ia cari. Untuk beberapa detik hanya deringan yang ia dengar, baru setelahnya ucapan salam dari seberang sana. Assalamualaikum Furkan. Waalaikumsalam. Sibuk ya anta sekarang? Afwan ya ana ganggu nih hehe. Ah enggak kok, ada apa? Tanyanya. Sebenarnya gue mau minta pendapat sama anta. Oke, insya Allah kalau ana bisa, ana akan bantu terkait apa Furkan? Furkan menceritakan hal yang mendelama hatinya. Ia menceritakan semuanya secara detail, tak ada yang ia sembunyikan sama sekali. Mereka adalah teman akrab sedari kecil, mereka selalu berbagi banyak hal. Umur mereka hanya selisih 2 tahun, tetapi temannya itu tak mau dipanggil abang oleh Furkan. Temannya itu bilang lebih baik panggil nama saja biar lebih dekat, lagian jarak umur mereka tak beda jauh.
Temannya juga punya masalah sangat rumit tentang pernikahannya dulu, bahkan ketika Furkan mendengar permasalahan yang dialami temannya itu ia sama sekali tak menyangka bahwa masalah serumit itu bisa dia hadapi dengan kepala dingin. Ia juga dijodohkan sama seperti Furkan, dia dan istrinya juga tak saling mencintai. Jika diukur dengan masalah pernikahan Furkan sekarang kayaknya lebih rumit masalah yang dialami temannya. Bahkan ada satu ketika saat rumah tangga temannya Furkan begitu diuji oleh Tuhan dengan ujian yang begitu hebat. Temannya memang sempat terpuruk dan merasa hancur, namun hebatnya teman Furkan ia tak pernah menyalahkan takdir sama sekali. Ia menjalaninya dengan kesabaran disertai kepasrahan terhadap Tuhan. Lalu Allah memberinya hadiah atas segala kesabarannya. Furkan begitu kagum kepadanya. Semua orang begitu terkejut bagaimana akhirnya rumah tangganya bisa berjalan dengan baik setelah banyak ujian yang didera. Jadi gitu, menurut Anta gimana? Terdengar kekehan dari seberang sana, Furkan menghela napas. Apa yang lucu rasanya tidak ada, lalu kenapa temannya itu tertawa? Astaga, perlu Furkan akui dia memang bijaksana tapi terkadang dia cukup menyebalkan. Furkan sekarang tahu kan bagaimana rasanya menghadapi perempuan. Anta harus tahu dulu masa lalu istri Anta seperti apa dan ketika Anta tahu masa lalunya maka Anta akan lebih mudah menghadapinya. Benar juga. Furkan, masalah seperti ini tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Bagaimana kalau Anta datang ke sini? Udah lama kan nahnu tak bertemu. Oke, Ana akan datang menemui Anta besok, mungkin sekitar jam 9 Ana tiba di sana. Baik, Ana akan tunggu kedatangan Anta. Percakapan tersebut ditutup dengan ucapan salam. Mereka memang sudah lama tidak bertemu, mungkin sudah 1 tahun mereka hanya berbicara lewat sosial media, itu pun kalau ada waktu. Tetapi untuk bertemu secara langsung harus dijadwalkan dulu. Ketika berumah tangga maka waktu bersama teman tidak seperti sebelum menikah yang bisa bertemu kapan saja ketika teringat. Sebab ada tanggung jawab di pundak mereka masing-masing, apalagi laki-laki ia adalah iman dan nahkoda dalam rumah tangga. Ketika akad terucap maka tanggung jawab perempuan sudah beralih ke tangannya dari ayahnya. Tanggung jawabnya untuk membimbing sang istri pada jalan kebenaran dan menasehati dengan kelembutan. Perempuan itu tidak bisa dikerasi sebab pada hakikat ia adalah makhluk yang penuh kelembutan. Furkan merasa sudah jauh lebih baik ketika ia berbagi dengan temannya. Masalah memang tidak harus selalu dipendam, ada saatnya kita harus menceritakan kepada teman terdekat mengenai apa yang dihadapi demi menjaga kewarasan diri. Furkan keluar dari kamar menemui kedua orang tuanya. Mereka ada di ruang tamu sambil berbincang ringan. "Gimana keadaan Permata, Furkan?" tanya Umi. "Alhamdulillah dia baik Umi, tidak ada masalah di awal perkuliahannya, tapi Permata tidak mau pulang minggu depan lantaran ada tugas." Umi bisa melihat raut kesedihan anaknya. Sebelum datang menemui Permata anaknya begitu bersemangat padahal mereka hanya berpisah 1 minggu akan tetapi Furkan sudah seperti berpisah dengan Permata 1 tahun. "Dasar anak muda." "Iya Furkan, kamu harus sabar, ini kan juga keputusan kamu sendiri." "Iya Umi." "Oh ya Abi, Furkan besok mau ke pondok teman Furkan, anak temannya Abi yang sering datang ke sini Abi." "Baik nak, jangan lupa ya sampaikan salam Umi sama Abi untuknya dan juga keluarganya." "Iya Abi, Abi sangat rindu dengannya. Mungkin lain waktu ketika Permata pulang kita bisa mengajaknya datang ke sana sambil silaturahmi." "Benar Abi. Dulu kita sering datang ke sana, kalau nggak mereka yang datang ke sini ya, mau gimana lagi karena kesibukan masing-masing kita jarang ketemu."
Furkan pergi lihat kondisi pondok dulu ya Bi. Iya nak. Furkan berjalan ke arah halaman pondok. Sekarang hari Sabtu, para santri tidak belajar di kelas, mereka belajar di lapangan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Mereka sudah berkutat dengan berbagai teori pelajaran, selarang waktunya mereka refreshing otak dengan kegiatan fisik. Furkan merindukan masa-masa saat dia mondok dulu. Ternyata benar kita akan merindukan masa-masa santri itu ketika kita sudah tamat dari pesantren. Waktu menjalaninya aja yang pengen cepat-cepat tamat, pas udah lulus pengen nyantri lagi. Ya begitulah manusia. Andai kamu bisa melihat keseruan para santri permata dan mencoba bergaul dengan mereka, gumam Furkan melihat para santri putri yang sedang berbincang. Sesuai yang telah direncanakan oleh Furkan, ia akan menemui sahabat baiknya. Sepanjang perjalanan menuju ke sana Furkan masih tetap memikirkan permata, entah mengapa ada hal yang mengganjal namun ia tidak tahu apa itu. Sesekali Furkan berhenti untuk beristirahat, memang tidak butuh lama untuk datang ke sana, hanya butuh waktu 3-4 jam. Hanya saja Furkan tak ingin terlalu memaksakan diri. Ketika ia merasa badannya lelah maka ia akan berhenti sebentar lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tidak baik jika terlalu memaksa diri karena itu sama saja dengan menyiksa raga. Ketika letih hendaknya beristirahat sebelum menimbulkan masalah yang baru. Untuk memecah keheningan dalam mobil Furkan menghidupkan selawat atau lagu Islami untuk menemani perjalanannya. Beberapa jam telah ia tempuh. Mobilnya berhenti tepat di gerbang salah satu pesantren yang tampak indah dihiasi bunga-bunga yang sedang bermekaran. Seingatnya dulu bunga di pesantren ini tidak sebanyak sekarang. Benar, mungkin memang ia sudah lama tak berkunjung. Lihatlah ada begitu banyak perubahan. Satpam membukakan pintu gerbang. Furkan tersenyum ke arahnya dan mengucapkan terima kasih lalu memasuki area pesantren lebih dalam lagi. Furkan menginjak rem mobil setengah panik ketika ada anak kecil berhenti tepat di depan mobilnya sembari melambaikan tangan. Astagfirullah, ucap Furkan. Berulang kali kata itu ia ucapkan untuk menenangkan detak jantungnya. Sementara anak kecil tersebut tersenyum ramah ke arah Furkan, seakan ia tahu kalau Furkan akan datang berkunjung. Umurnya baru 3 tahun. Ia begitu menggemaskan dengan mulut tersisi penuh makanan. Furkan turun dari mobil, ia tersenyum hangat ke arah anak kecil di depannya. Ia sangat lucu, hijab yang menutupi kepalanya agak berantakan. Furkan geleng-geleng kepala. Ini kalau uminya tahu kelakuan putrinya pasti langsung kena omel. Hai cantik, sapa Furkan. Ia mengelus kepala anak perempuan itu dan membenarkan hijabnya. Hai om, kali Abi ya, Abi masih ada di masjid. Furkan semakin gemas dibuatnya, ketika mendengar ia berbicara, ia menggunakan banyak kata L di akhir kalimat. Masa kecil memang sangat indah, sayang tak bisa terulang 2 kali. Kok kamu tahu om mau kesini? Iya, kata Abi, kemalen om mau datang kesini. Om tahu Aila cenang bangel om mau mampir kesini. Lihat Aila udah bisa makan coklat, gigi Aila udah banyak. Gadis kecil itu memamerkan deretan giginya yang belum tersusun sempurna. Iya om tahu, tapi nggak boleh makan coklat banyak-banyak, nanti ompong kayak nenek kebayan, ujar Furkan sembari bergidik ngeri. Aila juga langsung menggeleng dan mengatakan ia tak akan memakan banyak coklat karena ia tak mau seperti nenek kebayan. Ia melihat nenek kebayan di kartun Upin dan Ipin. Ekspresi polos dari Aila membuat Furkan tak bisa menahan tawanya. Ia mencubit pipi Aila, tidak kuat tapi cukup membuat sang pemilik pipi cubi itu mendumel marah. Ia melipat tangan di dada sembari memanyunkan bibirnya. Ya ampun, dia mirip sekali dengan ibunya. Pantas saja sahabatnya mengatakan kalau dia punya 2 perempuan yang wataknya sama,
kalau ngambek kedua perempuan itu maka tak akan sebentar untuk membujuknya. Om mau parkir mobil dulu, Ayla mau temenin om parkir mobil enggak? Ayla mengangguk penuh semangat tanpa disuruh gadis itu langsung masuk ke dalam mobil. Ia sedikit kesusahan membuka pintu karena tinggi badannya yang belum cukup, tapi bukan Ayla namanya kalau tidak bisa. Meski sedikit kesusahan namun ia berhasil membuka pintu. Furkan tak bisa membayangkan bagaimana sahabat baiknya itu mendidik Ayla sehingga ia punya akhlak yang baik meski usianya sangat dini, namun ketika ada yang datang bertamu maka ia akan langsung menyalami tangan tamu tersebut tanpa disuruh oleh kedua orang tuanya. Yuk kita parkir mobilnya. Furkan kembali menyalakan mesin mobil dan memarkirkannya tepat di samping dalam. Furkan mengendong Ayla. Gadis itu tampak bahagia berada dalam gendongan Furkan, karena memang dia sudah mengenal Furkan sejak lama. Setiap ada acara kajian maka sang abi akan membawa putrinya. Di sana Furkan juga sering ikut kajian yang sama, karena sering bertemu membuat Ayla begitu dekat dengan Furkan. Ayla, panggil seorang wanita berjalan ke arah mereka. Wajahnya anggun namun menyiratkan ketegasan. Meski pakaiannya menutup tapi tak bisa menyembunyikan karakternya. Ayla yang berada dalam gendongan Furkan segera menyembunyikan wajahnya di dada Furkan. Ya ampun, keluarga ini begitu penuh dengan kehangatan. Ia juga mengharapkan punya keluarga seperti ini bersama dengan Permata, membesarkan anak dan merawatnya bersama. Mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kamu ganggu Om Furkan lagi ya? Tanya wanita itu. Enggak kok Umi, Ayla cuman nyapa Om aja, dengan memasang wajah imutnya. Maaf ya Furkan, Ayla sedang bandel-bandelnya. Iya enggak apa-apa kok, Khadijah namanya juga anak kecil, ujar Furkan. Ia mengeratkan pelukannya kepada Ayla. Ya, dia Khadijah, istri dari sahabatnya Furkan. Ia memang tampak anggun dengan hijab menutup dada dan gamisnya, namun tak banyak yang tahu kalau ia adalah wanita yang tegas dan tidak kenal rasa takut sekalipun. Jika ada yang berani mengusik kehidupannya maka ia akan membalasnya dengan cara yang lebih tragis lagi. Siapa sangka seorang Khadijah bisa menjadi sosok yang begitu lembut seperti sekarang. Dulu banyak yang meragukannya, tetapi Azhar tak pernah berputus asa untuk terus membimbing Khadijah menjadi sosok yang jauh lebih baik. Kamu pasti nyari Azhar ya? Dia udah pulang dari masjid, yuk masuk, ajak Khadijah. Furkan mengikuti langkah Khadijah dengan Ayla masih dalam gendongannya. Gadis kecil itu tampak tersenyum sembari melirik uminya yang berjalan di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai Furkan. Azhar yang sedang duduk di ruang tamu segera menghampiri Furkan. Ia melihat putrinya begitu nyaman dalam gendongan Furkan. Ia memberi isyarat kepada Khadijah untuk mengambil Ayla. Untung saja anak itu mau menurut dan tidak banyak memberontak seperti biasanya. Silahkan duduk, makasih. Khadijah pergi ke dapur menyiapkan minuman untuk Furkan sembari membawa Ayla. Ia tahu ada hal yang harus mereka bicarakan. Jika ada Ayla maka mereka tak akan bisa berbicara dengan tenang. Selalu ada tingkah Ayla, anak itu emang tidak bisa diam. Palingan dia akan berhenti ketika ia akan tidur. Lancar perjalanannya ke sini. Alhamdulillah lancar Azhar. Syukurlah kalau begitu, lain kali anta harus ngajak Permata ke sini ya, goda Furkan. Azhar sengaja melakukannya karena itu juga merupakan alasan mengapa sahabat baiknya datang ke sini. Ia pernah di posisi Furkan. Secara tak sadar Furkan mengingatkan perjuangan Azhar dulu untuk meluluhkan hati Khadijah. Bedanya dengan Furkan sekarang adalah Permata lebih muda daripadanya. Sikapnya juga belum dewasa. Anak seusia itu memang masih mencari jati diri. Ya semoga, jawab Furkan dengan nada lemah. Kamu harus lebih pintar dari dia Furkan jika mau mengendalikannya.
kamu harus mencari tahu kelemahannya, dengan begitu kamu akan lebih gampang untuk mengambil langkah selanjutnya. Ashar melirik Khadijah dan tersenyum kepadanya ketika istrinya datang membawakan minuman dan makanan ringan sementara Aila mengikutinya dari belakang. Ada arti di balik senyuman Ashar dan Khadijah sangat tahu apa maksudnya. Untung saja yang ada di hadapannya adalah suaminya, jika tidak maka mungkin Khadijah akan memberi pukulan di wajah Ashar. "Jangan melihatku seperti itu," kesal Khadijah. "Lo emang salah lihat istri sendiri ya Zaujati." Khadijah hanya menanggapi dengan sikap acuh tak terlalu menggubris ucapan Ashar barusan. Anak itu semakin diladeni semakin menjadi tak baik jika dia harus berdebat di depan Furkan dan putri mereka. Sementara Furkan hanya tersenyum hangat menyaksikan betapa harmonisnya keluarga Ashar, ia tak bicara menjadi penonton bagaimana Ashar menjahili Khadijah. "Berarti pengalaman pribadi ya," ujar Furkan. "Ya kalau bukan pengalaman pribadi Ana tidak akan mengatakannya kepadamu. Anta tahu Permata sepertinya lebih penurut ketimbang Khadijah. Setidaknya ia tidak mencoba kabur dari pesantren, bukan?" Ashar tertawa di akhir kalimatnya. Ashar terbayang bagaimana kalutnya dulu ia mencari Khadijah kesana kemari. Padahal waktu itu keadaannya sakit dengan kaki yang lumpuh sementara, tetapi ia nekat pergi bersama teman-temannya. Khadijah sedikit kesal namun ia hanya diam. Apa yang dikatakan oleh Ashar memang kenyataan, karena dia memang senakal dan sepemberontak itu dulu. Namun di sisi lain ia sangat bersyukur Ashar mau menerima segala kekurangan Khadijah, membimbing dan menuntunnya menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah. Di awal pernikahan Khadijah memang sangat murka kepada orang tuanya karena menikahkan dia tanpa sepengetahuannya sama sekali. Siapa yang tidak syok ketika kau baru pulang camping bersama teman-temanmu? Statusmu bukan lagi anak gadis tapi istri dari seorang pria yang tak pernah kau kenal sebelumnya. Apa Anta tahu mantan pacar atau orang yang saat ini disukai oleh Permata? Furkan menggeleng, ia tidak tahu sama sekali, lebih tepatnya ia memang belum mencari tahu, tetapi saat melihat Permata dekat dengan seorang pria yang ia temui di kafe, ada sesuatu yang berbeda dari Permata menatap pria tersebut, begitupun sebaliknya. Namun Furkan tak mau ambil kesimpulan tanpa tahu kebenarannya terlebih dahulu. Dia harus yakin dengan apa yang ia duga selama ini. "Berarti Anta harus tahu Furkan, dia adalah istrimu, untuk mengendalikannya maka Anta harus tahu semua tentangnya," pesan Furkan. Mereka berbincang banyak hal. Ashar memberitahukan apa aja yang harus dilakukan. Furkan mencari tahu tentang Permata secara diam-diam, dan jika Permata mencoba membuat kekacauan maka di sanalah Furkan harus menggunakan kelemahannya untuk membuat Permata menurut pada perkataan Furkan. Permata hampir sama dengan Khadijah yang menolak pernikahan ini. Ashar sangat yakin kalau Permata mempunyai banyak cara untuk bisa lepas dari ikatan yang tak pernah ia inginkan sama sekali. Sesekali Khadijah juga memberi saran kepada Furkan bagaimana cara meluluhkan hati istrinya. Ashar memang benar mereka berdua punya watak yang hampir sama. "Ana yakin Furkan, Permata punya rencana yang tidak kamu ketahui dan kamu harus punya solusi ketika Permata melakukan rencananya itu, sama seperti Ana dulu ketika menikah dengan Ashar. Ana punya banyak rencana agar bisa terlepas dari ikatan pernikahan bersama Ashar," ucap Khadijah menatap Ashar. Ashar hanya tersenyum. Ia meminum kopi yang dibuatkan oleh Khadijah. Sampai sekarang mereka berdua memang masih sering menceritakan bagaimana awal mereka menikah dan seperti musuh bebuyutan. "Ana tak berpikir sejauh itu Ashar," Khadijah. Furkan hanya mengira kalau Permata bersikap seperti itu karena ia belum terbiasa saja, ternyata perkiraannya salah. Furkan datang ke orang yang tepat untuk meminta solusi atas masalahnya. Bersambung.